Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya, Tiffany Shalender dalam acara SM News yang akan menginformasikan seputar berita terkini. Berita pertama adalah, mulai tanggal 1 Oktober 2022, PT Pertamina mengumumkan bahwa harga Pertamax akan turun. Hal ini tentu saja menjadi angin segar bagi masyarakat, karena kenaikan harga Pertamax pada sebelumnya berdampak pada kenaikan biaya transportasi pribadi maupun biaya transportasi umum. Namun, penurunan harga Pertamax ini tak sama di beberapa provinsi. Ada perbedaan yang cukup signifikan. Berikut ini rincian penurunan harga Pertamax di beberapa provinsi. Pada Provinsi Aceh, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan harga Pertamax sebesar Rp600. Dari yang sebelumnya Rp14.500 turun menjadi Rp13.900 per liternya. Sedangkan pada Provinsi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat mengalami penurunan harga Pertamax sebesar Rp650. Dari yang sebelumnya Rp14.850 turun menjadi Rp14.200 per liternya. PT Pertamina juga mengatakan bahwa turunnya harga Pertamax ini tentunya bukan tanpa alasan, tetapi ini merupakan bentuk penyesuaian untuk mengikuti tren harga rata-rata publikasi minyak di dunia. Berita selanjutnya datang dari Jakarta. Beberapa halte Transjakarta akan mengalami revitalisasi tahap 2 mulai tanggal 4 September 2022. Halte yang dimaksud adalah Jembatan Gantung, PGC 1, Kebayoran Lama, Kuningan Barat, Senen Sentral, Gatot Subroto Lipi, SMKN 75, Pulau Gadung 1, Pulau Gadung 2, Kalideres, Pasar Jatinegara, dan Pramuka BPKP. Revitalisasi beberapa halte ini dilakukan untuk meningkatkan kelengkapan fasilitas dan juga kenyamanan bagi para pengguna Transjakarta. Hal ini tentunya menjadi kabar baik sekaligus kabar buruk bagi para pengguna Transjakarta. Kabar baiknya yaitu fasilitas dan kenyamanan di halte Transjakarta tentunya akan semakin meningkat. Sedangkan kabar buruknya, pengguna Transjakarta harus mencari jalur alternatif lain yang rutenya agak berputar-putar untuk sampai ke halte tujuan. Karena halte yang direvitalisasi ini akan ditutup sementara. Salah satu contohnya adalah perjalanan dari halte Manggarai pintu timur ke halte WNJ. Sebelumnya, jika ingin ke halte WNJ, cukup naik bis satu kali tanpa transit ke arah Pulau Gadung. Sedangkan saat ini, jika ingin ke halte WNJ, maka harus transit terlebih dahulu di halte Pasar Rumput untuk naik bis ke arah Pulau Gadung. Tentunya, hal ini agak merepotkan bagi para pengguna Transjakarta, karena waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke halte tujuan menjadi lebih banyak. Namun, tak lupa bahwa revitalisasi ini juga dilakukan untuk kenyamanan dan keamanan bagi para pengguna Transjakarta. Berita terakhir juga datang dari Jakarta, tepatnya Jakarta Timur. Hujan deras yang disertai angin kencang mengakibatkan pohon tumbang. Tak hanya hujan deras dan angin kencang, penggalian gorong-gorong di sekitar sana juga menjadi salah satu sebabnya, karena membuat tanah untuk menunjang pohon tersebut menjadi terkikis. Peristiwa ini terjadi pada sore hari di kawasan Munjul, Cipayung, Jakarta Timur, yang mengakibatkan kemacetan sampai beberapa jam. Maka dari itu, PPSU menyingkirkan pohon ke sisi jalan untuk sementara, agar arus lalu lintas bisa berjalan lancar seperti semula. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, tetapi ada beberapa orang yang dirugikan karena kiosnya yang berada di dekat pohon tersebut mengalami kerusakan di beberapa bagian.
Untuk informasi lebih lanjut, saat ini kami telah terhubung dengan reporter SMTV Miftahul Jana yang akan melaporkan secara langsung dari lokasi kejadian. Bagaimana Miftahul kondisi di sana saat ini? Baik, terima kasih Sifani bersama saya Miftahul Jana di kabar terkini SM News di kawasan Munjul, Cipayung, Jakarta Timur. Pemirsa bisa lihat di belakang saya, terdapat sisa-sisa bekas pohon tumbang yang terjadi kemarin 13 Oktober 2022 akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya. Baik, sekarang saya sudah bersama Bapak Iko, salah satu pemilik toko buah yang terkena dampaknya langsung oleh pohonnya tumbang. Bisa digeser? Ya. Baik, selamat siang Bapak Iko. Di sini kami akan menyampaikan beberapa pertanyaan mengenai pohon tumbang di kawasan Munjul. Berdasarkan pengamatan Bapak nih, di tempat kejadian kemarin, mengapa pohon tumbang tersebut bisa tumbang? Yang pertama ya dikarenakan hujan disertai angin kencang, ada mungkin agak angin puting beliung sini dikit, sama itu kan akarnya bekas ada galian buat apa itu selokan. Sayangnya dia nggak dipotong langsung, padahal sebelahnya itu udah dipotong, malah ini nggak dipotong. Jadi mungkin kekuatannya kurang lah karena akarnya udah kena potongan galian itu sama selokan, jadi nggak bisa ambruk sini. Oke, baik Pak. Kira-kira kejadian tersebut itu terjadi pada pukul berapa Pak? Berapa? Sore kayaknya. Sore jam berapa, Dut? Ya sore jam berapa gitu? Jam 3 kurang lebihnya. Dari kejadian ini Pak, apakah menimbulkan korban-korban luka atau korban jiwa? Kalau korban luka alhamdulillah nggak ada. Cuman materi mungkin ada kalau materi. Contohnya ini kan rusak, sama buahnya kemarin kesiram air semua itu yang bisa menyebabkan cepat membusuk buah kalau kena air. Baik Pak, kira-kira total kerugian yang Bapak alami sekitar berapa besar? Kemarin itu pas lagi belanja, malam habis belanja, habis nata-nata semua, baru selesai langsung kena air semua, disiram karena itu bocor-bocor semua kan, ambruk gitu, membuka semua space-nya. Paling bisa nyampe kalau belanja kemarin habis 15-14 lah kurang lebihnya. Baik Pak, selain kerugian materi dari yang Bapak kena dampak ya, apakah ada dampak lain seperti pemadaman listrik? Kira-kira itu berapa lama Pak? Bisa kemarin hampir sejam pemadaman. Hampir sejam gara-gara itu kabel kena itu. Jadi diberesin kemarin, ada pemadaman satu jam lah kurang lebihnya. Baik Pak, untuk akses jalannya sendiri Pak, apakah mengalami kemacetan sehingga orang-orang susah untuk melewati kawasan sini? Ya, macet panjang kemarin malahan. Gara-gara itu kan malang itu, pohonnya kemarin malang. Jadi di seberang sana sampai ke sini, sampai hampir 2 jaman malahan macetnya. Baik Pak, pertanyaan terakhir. Pohon tumbang yang terjadi di kawasan Munjul ini berhasil dievakuasi oleh siapa ya Pak? Sama pemadam kebakaran kemarin ada, tim SAR. Baik Bapak, terima kasih atas wawancara yang telah dilakukan oleh Pak Iko. Baik, beralih ke saksi mata selanjutnya. Di sini saya sudah bersama Bapak Irfan. Selamat siang Bapak Irfan. Selamat siang Ibu ya. Sebelumnya saya izin duduk ya Pak. Iya, iya. Oke. Kira-kira nih Pak, apakah kemarin Bapak ada di tempat kejadian ketika pohon ini tumbang? Kalau kemarin itu posisi saya emang ada di tempat kejadian. Ya, ada di tempat kejadian. Baik Pak. Kira-kira Bapak bisa ceritakan secara singkat kronologi bagaimana pohon ini bisa tumbang Pak? Pohon ini tumbang kemarin karena ada hujan gede yang jelas seperti itu, terus dibarengi sama angin kencang
Gak lama kemudian pohon itu roboh karena emang pohon itu sebelumnya dari seberang tempat saya jualan itu ada penggalian gorong-gorong. Jadi akar pohon itu udah kepotong setengah dari yang semula utuh. Jadi kekuatan pohon itu nggak bisa maksimal seperti yang memang dasarnya pohon yang masih utuh akarnya seperti itu. Baik Pak, sebelum hujan besar terjadi kemarin, Ya. pastinya pohon itu sudah ada indikasi akan tumbang apa memang tidak ada indikasi untuk tumbang Pak? Kalau indikasi untuk tumbang sebenarnya dari kita semua itu memang udah ada bilang untuk ditebang sekalian sebelum ada kejadian hujan, tapi emang dari pihak gorong-gorong itu nggak ada respon seperti itu. Nah setelah kejadian seperti ini ya jadi emang sebenarnya pohon itu harus dipotong dari kemarin-kemarin seperti itu. Baik Pak, karena Bapak pemilik tempat toko buah ini ya Pak, kira-kira Bapak bisa mentaksirkan berapa kerugian yang bisa dicapai oleh Bapak? Kalau kerugian dari barang itu satu dari kulkas, etalase buah potong dingin, dan berikutnya kemarin itu emang kebetulan saya pas habis pulang dari belanja, jadi barang itu posisi full, terus dibarengin sama kerobohan pohon itu, jadi kerugian untuk misal dari buah-buah itu bisa ditakdirkan sekitar di 10 jutaan karena buah itu posisinya emang baru dipajang, baru disusun, terus kena air hujan semua. Jadi kalau buah udah kena air hujan itu kan emang ditaksir kekuatannya nggak bisa lama, harus bisa dibilang cepat habis atau cepat laku seperti itu. Baik Bapak, semoga apa yang telah menimpa Bapak akan digantikan yang lebih baik ya Pak. Ya, Ya. Baik. Terima kasih banyak untuk para saksi mata atas waktunya. Sekian informasi dari salah satu beberapa saksi mata di tempat kejadian kawasan Munjul, Cipayung, Jakarta Timur. Pemirsa di rumah harap selalu berwaspada dimanapun dan kapanpun karena musibah seperti bencana alam tidak dapat kita prediksi. Selain itu, pemirsa juga harus menjaga kesehatan dan imun tubuh saat ini sudah memasuki musim penghujan. Sekian informasi yang saya bisa berikan dari kawasan Munjul, Cipayung, Jakarta Timur. Saya Miftah, kembali ke studio. Baik, terima kasih Miftahul atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Saya, Sifani Shailendra, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.